ini yaitu video ketika saya melakukan vaksinasi tahap pertama di Puskesmas Borobudur. Ketika kita sudah masuk ke puskesmas, langkah pertama adalah kita mengambil nomor urut. Saat pendaftaran kita disuruh mengisi ini kartu kendali pelayanan vaksinasi COVID-19, berisi tentang kesehatan kita, karena ini berpengaruh ketika kita lolos untuk divaksin atau tidak. Nanti juga ini kita menunggu panggilan dari nomor urut, kemudian kita diperiksa. Dengan tetap jaga protokol kesehatan, yaitu dengan pakai masker, cuci tangan, rajin jaga jarak, kurangi kerumunan, jangan makan bersama untuk buka masker. Kenapa lansia ini yang diutamakan? Karena lansia ini rawan, boten corona mawon, lansia ini kadang bisa tertular apapun penyakit. Apalagi lansia yang mempunyai komorbid, penyakit jantung, hipertensi, gula darah, itu akan bahaya. Mungkin dari tas-tas ini, ini. Kalau panjenengan divaksin saat ini rawuh, lalu panjenengan 28 hari tidak rawuh, itu percuma. Itu tidak akan bermanfaat. Makanya panjenengan nanti ada undangannya lagi, rawuh untuk vaksin diusahakan dan harus itu rawuh kayak gitu. Lajeng panjenengan nanti mungkin setelah divaksin kok ngantuk, lajeng niki kemerahan, lajeng mungkin lapar, lajeng mungkin agak pusing, agak panas, mboten napa-napa. Itu reaksi yang wajar, tetapi tidak semuanya ada reaksi kayak gitu, Tapi andai pun kok panjenengan sampai rumah, mungkin panjenengan galau, kok ada kayak gini, panjenengan bisa WA, nanti ada tertera, nanti dikasih WA dokter untuk konsultasi. Jelas yang saya sampaikan kita? Kalau panjenengan yang divaksinasi ini tensinya tidak boleh 180 ke atas. Kalau mempunyai jantung gimana? Kalau mempunyai gula gimana? Kalau mempunyai kolesterol ataupun penyakit yang lainnya, boleh asal terpantau. Dalam arti panjenengan sering periksa konsul dokter, itu aman, tidak apa-apa. Lajeng kalau saat ini ada batuk, pilek, panas, lalu diare, hidung tidak mencium bau, tidak terasa, lalu makan rasanya hambar, jane asin tidak terasa, monggo. Lemes, panjenengan itu waspada, ke puskesmas aja untuk nanti periksa. Jangan sampai, karena apa yang terjadi di masyarakat itu malah beri obat di apotek, tapi kan tidak tahu keadaan, apalagi masih muda-muda, tidak ada gejala berarti, tetapi itu menularkan ke orang lain. Nah itu yang bisa makanya ke puskesmas aja, nanti ada jadi panjenengan pakai masker ini benar-benar untuk kesadaran diri kita, melindungi diri kita dan orang lain. Jangan sampai masker ini hanya sebagai aku pakai masker karena di sana ada cegatan, aku takut setelah cegatan itu tidak ada, maskernya dilepas. Betul-betul Jadi masker ini benar-benar ini adalah penting, Monggo panjenengan tahu terutama mas-mase ini yang keadaan ini saat ini lagi tinggi, Jadi monggo, kasihan yang lansia sudah sudah lama tidak mungkin keluar, anak-anak tidak sekolah, roda ekonomi juga kurang bagus, supaya pandemi ini cepat berlalu. Ini kalau panjenengan divaksin saat ini rawuh, lalu panjenengan 28 hari tidak rawuh, itu percuma, itu tidak akan bermanfaat. Makanya panjenengan nanti ada undangannya lagi, rawuh untuk vaksin diusahakan dan harus itu rawuh kayak gitu. Lajeng panjenengan nanti mungkin setelah divaksin kok ngantuk, lajeng niki kemerahan, lajeng mungkin lapar, lajeng mungkin agak pusing, agak panas, mboten napa-napa. Itu reaksi yang wajar.
Tetapi tidak semuanya ada reaksi kayak gitu, ya. Tapi andai pun kok panjenengan sampai rumah, mungkin panjenengan galau, duh kok ada kayak gini, panjenengan bisa WA, nanti ada tertera, nanti dikasih WA dokter untuk konsultasi. Jelas yang saya sampaikan kita? Kalau panjenengan yang divaksinasi ini tensinya tidak boleh 180 ke atas. Kalau mempunyai jantung gimana? Kalau mempunyai gula gimana? Kalau mempunyai kolesterol ataupun penyakit yang lainnya boleh asal terpantau. Dalam arti panjenengan sering periksa konsul dokter. Itu aman, tidak apa-apa, nggih. Lajeng kalau saat ini nggih ada batuk, pilek, panas, lalu diare, hidung tidak mencium bau, tidak terasa nggih, lalu makan rasanya hambar nggih, jane asin tidak terasa, monggo. Lemes nggih, panjenengan itu waspada. Puskesmas aja untuk nanti periksa. Jangan sampai, karena apa? Yang terjadi di masyarakat itu malah apa? Beli obat di apotek, nggih. Tapi kan tidak tahu keadaan, apalagi masih muda-muda, tidak ada gejala berarti, tetapi itu menularkan ke orang lain. Nah, itu yang bisa makanya ke puskesmas aja. Nanti mungkin ada perilaku kita yang kurang pas, contohnya kita makan bersama, buka masker bersama, kita foto bareng-bareng, kita piknik, kita buka masker lah. Mungkin kemudian kita menuju ke panggilan selanjutnya, yaitu ke ruang vaksinasi. Ini khusus yang sampun dipanggil mlebet wonten ngene. Nggih. Ayo. Setelah kita disuntik, kita tinggal menunggu pemanggilan untuk diberi tanda bahwa kita sudah divaksin. Setelah itu selesai, tinggal kita menunggu vaksinasi kedua. Yang sudah divaksin disuruh menunggu kurang lebih 15 menit untuk ditanyai tentang keluhan setelah divaksin ada atau tidak. Jadi kita nunggu panggilan. COVID. Nah, perlu kita ketahui bahwa dengan divaksin ini belum 100% membuat kita jadi COVID. Jadi setelah divaksin pun kita tetap bisa tertular. Maka dari itu untuk pencegahannya, maka kita harus tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan dimanapun kita berada. Yang sudah pada tahu 5M? 5M sudah pada tahu pastinya. Yang sederhananya adalah 3M. Sekarang diperluas menjadi 5M. Kami tidak akan bosan mengingatkan Bapak Ibu dimanapun itu, karena kuncinya yaitu 3M itu. 3M yang pertama yaitu menggunakan masker. Nah, menggunakan masker itu tidak hanya menggunakan masker saja, tapi seperti Bapak mohon maaf masih belum sampai hidung. Nah, jangan disepelekan karena penularan sekarang itu lebih pesat ya. Apalagi sudah ada varian baru COVID yang gejalanya yang penularannya lebih cepat.
kita melaksanakan vaksin, kita mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19. Tinggal kita menunggu jadwal vaksinasi yang kedua, yaitu tanggal 24 Juli 2021. Seperti itu.